pemirsa, perkenalkan, nama saya Paulus Wirutomo. Saya adalah seorang dosen sosiologi di Universitas Indonesia. Sekarang setelah saya pensiun dari saya mengajar, saya merasa sayang sekali saya meninggalkan sosiologi itu. Karena menurut saya sosiologi itu yang selama ini saya pelajari sangat-sangat penting ya, bagi masyarakat. Dan karena itu saya ingin membawakan sosiologi itu ke tengah-tengah masyarakat ya. Lalu kita bisa membicarakan, ngobrol tentang masalah sosial dan juga konsep-konsep serta cara pandang sosiologi ya, yang mungkin diperlukan untuk bisa merumuskan ini masalah ini sebetulnya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara kita memecahkan masalah-masalah itu. Nah, jadi menurut saya penting sekali ya saya membuat suatu acara di dalam untuk masyarakat ini yang saya namakan imajinasi sosiologi. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa masyarakat kita ini memang selalu mempunyai masalah, dan kita juga ingin agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Itu adalah cita-cita semua orang. Tetapi ternyata menjadi masyarakat yang baik itu juga tidak demikian saja dan tidak mudah. Seorang sosiolog bernama Robert Billah, dia mengatakan tidak gampang menjadi orang yang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Karena kita merasa bahwa suatu ketika kita merasa ingin menjadi orang baik juga. Saya ingin menjadi orang baik. Banyak orang yang seperti itu, tetapi ternyata nanti seperti kita lihat, memang betul katanya Robert Billah tadi, bahwa tidak gampang menjadi orang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Pertama, suatu ketika saya pernah dengan keluarga naik mobil di kota, lalu ketika berhenti di lampu merah, ada seorang pengemis perempuan yang sudah renta membawa seorang bayi. Dia meminta-minta. Tentu saja dengan segera saya merasa harus memberikan sesuatu gitu. Ingin menjadi orang yang baik. Tapi anak saya yang kebetulan juga seorang dosen mengatakan, jangan berikan uang kepada mereka. Kenapa? Karena kalau kita berikan, maka dia akan mengajak teman-temannya yang lain untuk mengemis. Maka tidak selesai-selesailah persoalan kota ini yang dipenuhi oleh pengemis. Oke, tapi saya juga mempunyai suatu argumen yang lain. Karena saya tahu bahwa pemerintah memang mempunyai program untuk menolong atau mengentaskan orang-orang miskin tadi dengan cara melakukan pelatihan dan sebagainya, sehingga mereka nanti tidak perlu mengemis lagi. Tetapi saya tahu juga bahwa program ini sering tidak jalan atau tidak jalan seperti apa yang sebenarnya, sehingga para pengemis yang tertangkap itu merasa bahwa kok pelatihannya cuma seperti itu, sehingga saya tetap nggak bisa bekerja, atau kok saya tidak dilatih-latih, dan seterusnya. Akhirnya mereka turun lagi ke jalan.
dan begitu seterusnya. Nah, jadi saudara sekalian, saya ingin berbuat baik, tetapi tidak boleh melakukan itu, sehingga saya merasa tidak gampang yang menjadi orang baik di dalam sistem yang masih tidak baik. Itu satu hal. Nah, saya bisa kasih contoh yang lain, yaitu masalah antri. Ini orang Indonesia ini termasuk bangsa yang terkenal tidak bisa antri. Nah, saya merasa saya ingin jadi orang yang baik, mempelopori antri. Suatu ketika saya berantri dengan tertib. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang yang nyelonong dari belakang, dan kemudian dia malah dilayani oleh si penjaga loket itu. Tentu saja saya marah, loh kok seperti ini. Dan sudahlah, akhirnya kita bertengkar. Terus saya mikir, ya sudah, kalau memang antri hanya seperti itu, ya sudah, lain kali kita cepet-cepetan saja gitu. Nah, satu contoh lagi, ini termasuk contoh yang paling kompleks, yaitu kalau kita membeli barang, ya barang apa saja, mulai dari barang yang paling simpel, makanan pabrikan ya tadi, yang kecil-kecil aja, sampai hal yang lebih besar, itu sering akhirnya kita merasa berdosa. Loh, orang beli kok merasa berdosa? Berdosanya di mana? Berdosa karena begitu barang itu saya konsumsi, maka saya terpaksa harus membuang bungkusnya yang sering berupa plastik. Dan Anda semua tahu kan bahwa plastik-plastik itu tidak terhancurkan. Ada yang sampai makan ratusan ribuan tahun tidak bisa hancur. Nah, berarti kalau saya beli barang itu, saya ikut berdosa menambah tumpukan plastik di dunia yang sudah semakin dipadati dengan sampah itu. Nah, malah ada yang barangnya itu sendiri, jadi bukan hanya bungkusnya, barangnya itu sendiri juga biasanya sekali kita pakai langsung bisa dibuang. Contoh yang paling kecil misalnya, kalau sekarang membeli alat cukuran itu bisa sekali pakai, cukur, buang, karena itu, dan itu plastik. Padahal zaman kakek atau ayah saya dulu, cukuran itu bisa sampai tahunan, paling ganti siletnya, tetapi dia tidak dibuang seperti itu. Itu yang namanya disposable society, masyarakat yang apa-apa sekali pakai. Dan dunia industri modern sangat bangga dengan itu, disposable society. Sudahlah, jangan khawatir, pakailah barang lalu buanglah. Nah, tetapi akibatnya seperti tadi. Nah, jadi tidak nyambung ya antara apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri besar itu dengan masalah di dalam bumi kita. Nah, jadi kita yang di tengah-tengahnya ini merasa berdosa. Saya pernah suatu ketika ikut membersihkan kali, aksi membersihkan kali. Wah, saya terjun ke kali yang kotor untuk membersihkan kali. Dan pengalaman saya pada waktu itu mengatakan begini, setiap saat, kan di kali itu banyak lewat segala macam sampah kita tangkap kan, setiap lewat sampah yang paling tidak menyenangkan itu adalah popok bayi. Karena popok bayi itu begitu besar, saudara. Anda tahu kan, semakin tebal, semakin besar, semakin dibanggakan. Dan semakin seorang ibu sayang kepada anaknya kalau memberikan popok yang paling tebal tadi. Tapi apa akibatnya? Sekali pakai dibuang, luar biasa dia mengotori kali-kali kita. Nah, jadi kita itu
berdosa gara-gara ini. Nah, seorang ibu yang mencintai bayinya malah menjadi kayak menanggung dosa gara-gara dia membuang popok. Padahal popok pada zaman dulu, kalau saudara ingat, orang tua kita membuat sendiri dari kain dan itu bisa dipakai berkali-kali. Nah, jadi saudara sekalian, sistem memang tidak baik di dunia ini. Memang banyak sistem itu masih tidak baik, masyarakatnya masih belum baik. Maka kita sebagai manusia menjadi sulit menjadi orang baik di dalam masyarakat yang kurang baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam acara ini marilah kita coba membongkar situasi-situasi itu dengan cara pandang sosiologi, sehingga itu mungkin bisa berguna bagi kita semua memperbaiki masyarakat ini. Jadi marilah ikuti episode-episode berikutnya di dalam acara Imajinasi Sosiologi. Terima kasih.